Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan sangat happy. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika bab 5 pengolahan data. Simak videonya sampai akhir ya. Dalam pengolahan data, yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan data. Kalian tahu tidak data itu apa? Pasti kalian bertanya-tanya ya, Ustazah dari tadi bilang data, tapi aku nggak ngerti Ustazah. Nah, data itu adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, kalian mencari data itu dari keadaan yang sebenarnya di lingkungan atau di suatu tempat. Nah, pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Dalam mengumpulkan data, yang pertama kita bisa mengumpulkan secara langsung atau mencatatnya secara langsung. Nah, pencatatan ini dapat diperoleh dari wawancara, penelitian, atau pengukuran. Yang kedua adalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket ini disebut juga lembar isian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai data diri atau sesuai yang tertulis di dalam angket. Berikut adalah contoh pencatatan langsung melalui kegiatan wawancara. Jadi, saat kita mewawancarai narasumber, kita bisa langsung menuliskan apa saja informasi yang disampaikan oleh narasumber kepada kita, dan kita juga bisa bertanya lebih detail tentang informasi yang kita butuhkan. Sedangkan angket atau kuesioner biasanya berupa tulisan beberapa pertanyaan dengan jawaban singkat mengenai suatu peristiwa atau permasalahan. Biasanya kita hanya mencentang jawaban yang sudah disediakan. Misalnya, apakah penggunaan HP sangat diperlukan saat daring? Kita bisa mencentang jawaban ya atau tidak. Selanjutnya adalah cara mengumpulkan data dari pencatatan langsung maupun kuesioner atau angket. Ilustrasinya sebagai berikut. Setelah melakukan wawancara dan menyebarkan angket tentang bekal makanan yang dibawa pada hari Jumat kepada siswa 5D, ternyata banyak jawaban yang sama dan ada juga yang tidak sama. Nah, jawaban-jawaban tadi kita catat menggunakan turus. Turus adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan mempermudah pembacaan angka, terutama angka yang berjumlahnya banyak. Ustazah contohkan seperti ini. Nah, di sini ada jawaban-jawaban dari teman-teman 5D. Kemudian ini jumlah turus yang kita simbolkan dari banyaknya jawaban. Nah, kita bisa menghitung jumlah dari turus tersebut. Nah, biasanya setelah simbol turus berjumlah 4, baru kita coret untuk turus yang kelima. Jadi mudah kita menghitung jumlah keseluruhan dari jumlah yang kita dapatkan. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya adalah membaca dan menafsirkan data. Data dapat lebih mudah dibaca dan dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya, data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Data, selain disajikan dalam bentuk tabel,
juga bisa disajikan dalam bentuk daftar, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dalam bentuk tabel, maupun dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kalian cermati pada penjelasan berikutnya ya. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Diketahui berat badan 10 siswa kelas 5 sebagai berikut. Nah, ini ada daftar berat badan siswa kelas 5. Informasi yang kita peroleh dari data di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dengan berat badan 31 kilo ada 1 orang. Siswa yang berat badannya 32 kilo ada 2 orang. 33 kilo ada 2 orang. 34 kilo ada 2 orang. 35 kilo ada 2 orang. Dan 37 kilo ada 1 orang. Nah, kita kelompokkan saja berat badan yang sama. Kemudian kita jumlah ada berapa berat badan siswa yang sama. Nah, dari daftar tersebut bisa kita ketahui bahwa berat badan siswa terberat adalah 37 kilo dan terendah adalah 31 kilo. Selanjutnya adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili jumlah tertentu. Perhatikan contoh berikut. Ustadzah memiliki data tingkat pendidikan dalam masyarakat. Satu gambar mewakili 20 orang. Nah, informasi yang kita dapat adalah jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan TK adalah 160 orang. Dari mana? Kita lihat TK, pendidikan TK. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar. Karena satu gambar mewakili 20 orang, maka 8 dikali 20 sama dengan 160 orang. Begitu juga dengan SD, SMP, dan SMA. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD adalah 180 orang. Dari mana? Kita hitung gambarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 9 dikali 20 sama dengan 180 orang. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMP adalah 100 orang. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA adalah 120 orang. Jadi, jumlah terbanyak adalah tingkat pendidikan SD dengan jumlah 180 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan SMP adalah sejumlah 100 orang. Selanjutnya adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, tinggi batang-batang persegi panjang menunjukkan banyaknya data. Perhatikan contoh berikut. Ustadzah memiliki data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nah, batang-batang yang berwarna hijau ini adalah banyaknya data yang diperoleh. Nah, nilainya kita lihat di bawah. Ini ada nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian untuk angka yang ke atas merupakan banyaknya data. Informasi yang diperoleh adalah
Banyaknya siswa yang mendapat nilai 6, ada 6 siswa. Nilai 7, ada 5 siswa. Nilai 8, ada 8 siswa. Nilai 9, ada 4 siswa. Dan nilai 100, ada 2 siswa. Informasi yang kedua, siswa paling banyak mendapat nilai 80 dan paling sedikit mendapat nilai 100. Informasi yang ketiga, jumlah seluruh siswa adalah tadi dari nilai 6, 7, 8, 9, 10 kita jumlahkan semuanya, banyaknya siswanya. Jadi ada 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 25 siswa. Jadi begitu cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh berikut. Ustazah memiliki tabel tentang cabang olahraga yang disukai oleh siswa kelas 5. Nah, informasi yang dapat diperoleh dari tabel di atas adalah banyak siswa yang suka bulu tangkis, ada 5 siswa. Yang menyukai sepak bola ada 8 siswa, yang menyukai renang ada 5 siswa, dan bola voli ada 6 siswa. Informasi yang kedua yaitu siswa paling banyak menyukai olahraga sepak bola, dan yang paling sedikit menyukai bulu tangkis dan renang, karena di situ sama-sama ada 5 siswa. Nah, jadi, kita bisa juga mengetahui jumlah siswa dalam kelas tersebut dengan menjumlahkan banyak siswa pada tiap cabang olahraga. Jadi, jumlah seluruh siswa adalah 5 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 24 siswa. Begitu cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kita akan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Pada diagram garis, banyaknya data ditunjukkan dengan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis. Diagram garis biasanya menunjukkan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal secara berkelanjutan. Perhatikan contoh berikut. Ustazah memiliki data hasil panen pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, cara membacanya adalah banyak hasil panen pada tahun 2015 ada 25 ton. Tahun 2016 ada 18 ton. Tahun 2017 ada 27 ton. Tahun 2018 ada 30 ton, dan tahun 2019 ada 20 ton. Nah, di sini ada dua, di tahun 2016 dan 2017, diagram atau titiknya berada di tengah-tengah, tidak lurus dengan garis yang di atas maupun yang di bawah. Nah, kita lihat titiknya ini lebih banyak mendekati atau lebih dekat dengan garis yang atas atau yang bawah. Kemudian kita lihat interval atau jarak dari 15 ke 20 itu jarak berapa angka? 15 ke 20 berarti jaraknya 5 angka ya. Dari 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Nah, di tahun 2016 karena titiknya lebih dekat dengan garis yang atas, maka kita bisa menuliskan angka 18 karena di sini juga tidak terlalu ke atas sekali ataupun tidak terlalu ke bawah sekali ya. Nah, sedangkan di tahun 2017 maka karena lebih dekat ke bawah kita bisa menuliskan 27 ton.
kita anggap 2 angka di sini. Dari 25 ke titik ini kita lalui 2 angka. Begitu ya. Nah, selain itu, kita juga mendapatkan informasi hasil panen terbanyak pada tahun 2018 dan paling sedikit tahun 2019. Yang terakhir adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, satu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Besar setiap bagian menunjukkan banyaknya data yang dituliskan dalam satuan persen atau besar sudut. Nah, contoh Ustazah adalah menggunakan persen. Nah, ada bagian yang tidak diketahui persennya berapa. Kalian ingat, dalam satu lingkaran penuh, jika di situ menggunakan persen, maka total keseluruhannya adalah 100%. Tapi jika menggunakan besar sudut, berarti besar sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Karena ini menggunakan persen, maka seluruhnya adalah 100%. Nah, untuk mencari petani, berapa persennya, maka jumlah PNS, pegawai swasta, dan pedagang kita jumlahkan dulu. 10% ditambah 20% ditambah 40% sama dengan 70%. Karena keseluruhan adalah 100%, maka 100% dikurangi 70% sama dengan 30%. Maka besar petani sama dengan 30%. Nah, selain itu, kita juga bisa mencari banyaknya orang yang bekerja sebagai PNS, pegawai swasta, pedagang, dan petani. Caranya adalah sebagai berikut. Banyak pekerjaan PNS, kita bisa mencarinya dengan 10% dikali 50. 50 adalah jumlah keseluruhan responden yang kita teliti atau kita cari informasinya. Nah, maka 10/100 dikali 50 sama dengan 5 orang. Dari mana? 100 dibagi 50 kan sisa 2. Maka karena 2-nya di bawah, sisanya 100, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka banyak yang menjadi PNS ada 5 orang. Begitu juga dengan pegawai swasta. Pegawai swasta ada 20%, maka 20/100 dikalikan 50 sama dengan 10 orang. Caranya sama, kita coret-coret 100 dengan 50-nya. 50 sisa 1, 100-nya sisa 2. Maka 20 dibagi 2 sama dengan 10 orang. Selain itu, pedagang 40%. Berarti 4/100 dikalikan 50 sama dengan 20 orang. Petani 30%, maka 30/100 dikali 50 sama dengan 15 orang. Jadi, informasinya pekerjaan yang paling banyak adalah pedagang dan yang paling sedikit adalah PNS. Begitu cara menghitung menggunakan satuan persen. Jika menggunakan satuan besar sudut, yang di bawah pernya itu kita ganti, yang 100 itu diganti 360. Jadi 10/360 dikali jumlah banyaknya responden yang kita teliti. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa mengerjakan tugas, kemudian dikumpulkan ke link yang sudah disediakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.